Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil rasihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Kita muliakan pengurus musala, kemudian Bapak serta Ibu Uda dan Uni jamaah yang berhadir pada malam hari kini. InsyaAllah kita yang berada di rumah Allah ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di malam kini Allah masih memberikan kita nikmat. Dengan nikmat itu masih taluk kita melangkahkan kaki untuk datang ke rumah Allah, dan kita luangkan sedikit waktu untuk datang kita ke musala bersama-sama dalam rangka mengisi sisa-sisa umur awak, sisa-sisa nikmat, yaitu beribadah kepada Allah. Harapan kita mudah-mudahan sepanjang ibadah dan kita kerajuan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di belakang dari itu salawat dan salam tak bosan-bosan kita baca serta berdoa pula kita kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyampaikan pahalanya kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa dan Ibu jemaah yang memuliakan, kalau kita nambuh mengamati serta mencermati di lingkungan awak, lah banyak rasanya orang-orang nan lah berangkit dari kehidupan dunia ini. Di antara orang nalah pai itu ada sebagian nan semua jawab, dan sebagian ada lo nan alun sampai umur semua awak ni lah hilang mereka satu persatu kembalikan nan punya. Sementara kita ada umur kita malam kini lah nah 70, ada lah 60, ada lah 50. Tapi alhamdulillah kita masih duit warung. Mari kita maknai duit yang diberikan Allah sampai malam kini. Apa itu maknai duit awak sampai malam kini? Yang pertama, Allah sayang kepada awak. Sayangnya Allah. Allah tahu bahasa dosa dan nado di badan diri kita ko banyak. Kalaulah berangkit kita kini gua, maka kita berangkit membawa dosa nan banyak. Kalau kita berangkit membawa dosa yang banyak, itulah jalih kesusahan akan kita adui di akhirat. Dan Allah tidak ingin kita susah di akhirat, bah kita senang. Maka dia Allah kita hidup sama malam kita gunanya Allah hagiah juga kita kesempatan untuk membersihkan dosa di badan diri awak. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Itu perintah Allah, wajib kita laksanakan karena taubat itu hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Surat Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang Allah beriman jana Allah. Nan kita ko lah beriman atau alun. Nyo beriman ko ada beriman banyu awak, ada beriman banyu Allah. Dan kita inginkan beriman awak banyu awak, beriman pula kita banyu Allah. Ba beriman banyu Allah. Kecek kajian tauhid. Orang dikatakan Allah beriman dari Allah, tasdiqu biqalbi,
wa iqraru bilisani wa amalu bil arkan. Lah kita yakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati awak. Yang kita yakini pokok-pokok keimanan atau disebut dengan rukun iman. Ndak ada kita Allah jo ragu awak, penuh keyakinan awak. Kemudian wa iqraru bilisani, lah kita buktikan keyakinan itu dengan lidah awak. Lah kita baca puluh dua kelima syahadat. Dan keyakinan dalam hati, ucapan lisan awak, lah kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Lah kita bawa badan diri kita ke rukuk sujud kepada Allah. Lah patuh awak kepada Allah. Patuh itu buah dari iman. Kalau benda itulah beriman awak kepada Allah. Perintah Allah kepada orang yang beriman, tubu ila Allah, taubat kamu kepada Allah. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha, taubat yang nasuh. Itu taubat nasuhat. Secara umum taubat nasuhat itu adalah taubat nan sabanda-banda, tidak bagara-gara. Yubana serius awak bertobat. Nah, itulah pesan Rasulullah dalam hadis dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, tubu ilallah qabla an tamut. Hai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian bertemu dengan kematian. Sebab kalaulah mati baru kau bertaubat, taubat tu nak terima Allah lagi. Karena batinnya lah sampai. Batin taubat diterima Allah. Tanpa tamu sebelum matahari tabi di tempat tabanam. Tabi matahari di barat tu menangis wak dalam Kaabah bertobat. Tak ada ni. Batinnya lah sampai. Dan kedua, yualun tabi matahari di tempat tabanamnya lagi. Angok awak lah tibu di tenggorokan. Asiko saya angok lihat. Tu lah. Baru bertobat. Tak lah terima Allah. Nah, sebelum kita sampai pada waktu itu tu itulah disuruh oleh Rasul kita bertobat. Sebab banyak orang-orang yang lah tiba di sini nangoknya barunya bertobat. Sementara tobat lah habis masuknya. Kalau tiba siko bertobat tu tak ada gunung. Tapi walaupun tak ada gunung, ketika itu orang paling banyak bertobat. Kemudian kita sampaikan hadis. Kata Rasulullah, ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidak ada surah lah juga kalian, kata Nabi. Apakah kalian itu ahli ibadah, ahli maksiat, ahli ta'an, ahli taubat, zuhud, ikhlas, apapun nama kalian, kalaulah tiba masuk anguk di tenggorokan, kalian akan merasakan satu, yaitu penyesalan yang tidak terhingga. Penyesalan yang tidak terhingga kadang. Ketika Nabi menyampaikan itu, maka bertanyalah sahabat, wa ma nidamatu ya Rasulullah, kalau you menyasar di orang di akhir kehidupan, aku yang disasar di orang kau. Kata Nabi, in kana muhsinan nadima an la yakuna izdada, wa in kana musian nadima an la yakuna nazi'a. Kalaulah nan kapai nan kabarangkek nan kamati ke orang ahli kebaikan, sepanjang hidup ibadah sekarajoyo, kata Nabi nya menyasar juga di akhir kehidupan. Apa yang disasar di masa itu? Inginlah memperbanyak ibadah. Ketika dicalian oleh Allah hasil amal baik nang kita kerajaan semasa hidup, dinampan Allah di masa itu, ketika itu merasa kurangnya baru. Padahal rajin awak ada kurangnya baru. Dek merasa kurang, timbullah keinginan untuk menambah-nambah dan kurang. Tapi tidak bisa menambah dan kurang, waktu awak tak ada lagi. Atau aku menyasar. Wa in kana musyan, kalau nak kapai orang yang ahli maksiat dosa banyak, dia pasti menyesal, kata Rasulullah. Yang disasarnya Allah yakuna nazi'a,
Ketika itu Allah calian mana azab balasan kerja buruk ada di dunia apa. Ma bana neraka bana azab akhirat azab kubur di pacalian dia Allah. Tiba takui ingin lari sejauh-jauhnya, tapi kama kalari ni kudrat ndak badayo ni. Oh kadima orang nanado kalam ndak bakato ni. Kabetengang kabetengang kalari pun ndak bisa. Sementara azab Allah lah mengajar di masa itu. Ama ko menyesalah tibu pada ni. Kalau tahulah mudah dak dan karajun dulu. Atu kebanyakan manusia. Di masa itu jangankan buat dosa orang bu, meninggal ibadah sih nak ada orang menyesal. Bahkan ada orang bangala buat dosa wah. Buat dosanya galak-galaknya. Tapi ingat, sekecil apapun dosa yang diperbuat semasa ini, kalau tidak dikaja untuk bertobat, nanti akan membawa penyesalan yang tidak ada akhir di akhirat. Itu maknai. Jadi itu sampai malam kini Allah masih sayang kepada awak, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk maka jangan sia-siakan kesempatan baik itu. Maka Imam Nawawi mengatakan, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, maka kalau dia memenuhi 3 macam syarat, barulah tobat diterima oleh Allah dan dosanya diampuni oleh Allah. Mana 3 syarat? 1, berhenti awak detek kerjaan buruk. Tu berhentinya bila? Mulanya 1 berhenti awak sampai mati nak kan ulang lagi kerja buruk tu Tapi kalau berhenti 2 bulan 3 bulan, tu ndak. Nala berhenti awak detek kerjaan salah halah. Yang kedua, ada rasa menyesal mendalam di dalam hati. Yo masa dan kerajaan itu. Bahkan wujud penyesalan itu sampai titik kiamat tu awak. Allah menyesal. Yang ketiga bertekad berjanji awak kadi awak dak kamu ulang lagi kerjaan buruk tu sampai kapanpun. Kalau lah penuhi 3 syarat itu, maka dosa diampuni dan taubat diterima oleh Allah. Allah bertobat awak lah penuhi syaratnya, Allah akan terima Allah taubat awak. Adolah tandonya jana ulama. Kalau lado tando ko dewa tu taubat mah terima Allah. Tando taubat lah terima Allah, dosa lah diangkat Allah berasih pada diri awak. Yang pertama kata ulama, ayyamna alisana, lah santiang awak menjaga lidah wah. Besok lidah kamu tak pandai awak jagun, asbun asal bunyi silah. Tak tentu orang tersinggung, pokoknya mengecat. Tidak. Bahasa Indonesia kan mengecat, asal mengecek. Dan tentu asamalan tuang zid. Kini setelah dia bertobat dan tanda taubatnya terima Allah nyata pada lidahnya, ayyamna alisana, dia sudah bisa menahan lidahnya. Dari apa dia tahan lidahnya? Minal kizbi, indah adu peduto tulei. Biasa peduto si muncuang. Ini ada ni. Menelpon peduto di mana kini di rumah, sedang di pasar di rumah jadi no. Ada sedang di mana kini di jalan, ni di rumah cik ni jalan. Ba orang sanang, ba orang yang mengih kawa, betul saja itu. Kini tidak ada tu. Indah saja dia tahan lidahnya daripada berdusta, tapi dia tahan lidahnya minal ghibah, tidak ada bagunjiang tu lagi. Lah pandai mengatur lidah, kalau gunjiang dia akan ngeri lidah. Wal kalabil fudul, dia sudah tahan lidah, tidak ada cerita-cerita panjang lebar, tidak apa faedah tu tidak ada lagi. Besok bebe harinya mau tah. Karena ibu-ibu kau kan banyak target kata-kata keluar sehari. Kadang-kadang untuk mengajar target tu hanya cari kau mau tah. Hendak. Sudah tolai. Sudah di samping dia sudah pandai mengendalikan lidahnya. Yang kedua, tanda orang yang taubat diterima oleh Allah, Allah yara fi qalbi hasadan wala aduwatan. Indah adolah lah dipersu lelok ke dalam diri awak, ndak basuh awak leh. Anak basuh. Indah adul sekata Allah jo dalam hati itu hasad ndak dole. Rasa dangki kau orang temu ndak dole, kau ba nikmat orang nikmat silah, kau bangsa orang bangsa ndak berpengaruh ke hati awak. Kau beliau tu orang balilah.
Kau main rumah orang buai lah, kau pergi haji pai lah orang. Ndak dua cik Allah je pengaruh ke dalam hati awak. Ndak ada. Di samping lah barangkit sifat buruk dan namanya hasad dalam dia. Yang kedua, ndak ada lo rasa benci permusuhan ke orang tenang. Dan awak pun ndak ada musuh, ndak ada punya musuh. Sebablah kita maafkan salah orang sepanjang bisa dimaafkan. Tu kalau awak lah bertobat biar sakitnya tiga orang. Tu nak dun. Tu tandanya tobat alun diterima oleh Allah. Lah tobat di Makkah mau tobat ustaz lah menangis lah bergulung-guling mau dekat Kaabah tu yo di sinan. Tapi pulang kampung hati sakitnya ke orang. Ndak dan gunjang terus je. Dan hasad ada dalam hati. Tu ndak. Alun ada tanda tobat diterima Allah. Yang ketiga lagi tanda taubat terima Allah tu Allah ayyakuna musta'idnan lil maut. Nyo bana-bana laba sungguh-sungguhnya mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Jadi kita maduk mati harus serius. Kenapa kita harus serius menghadapi akhirat itu? Maka seorang ulama yang bernama Syakik Al-Balkhi mengatakan, Syakik Al-Balkhi, wa tazawwadu fi dunya biqadari maqatikum fil kubur. Carilah bekal sebanyak-banyaknya di dunia. Aku bekal amal. Lakukanlah amal apa yang bisa kita lakukan. Lakukanlah banyak-banyaklah membekal ke akhirat itu. Bara kira-kira banyak bekal amal ibadah dan harus kita bawa ke akhirat. Sesuaikanlah antara lamonyo kita nanti lalu dan bariang di dalam kubur. Saitulah bekal amal nak dibawa di awak. Kau nyampang kita nanti di kubur 1 juta tahun, kira-kira bekal amal bara banyak nasadang tu itu. Disesuaikan antara bekal amal jolamu awak di kubur. Bakok kubur anamako tolak ukurnya ustaz. Karena alam kubur itu adalah awal perjalanan awak menuju akhirat. Maka kalau sanang awak dalam kubur itu, maka alam-alam berikutnya kita sanang tanang pertama sanang. Tapi kalau kita lah di kubur lah merasai, maka alam-alam berikutnya kita pertama merasai. Maka penduduk alam barzah itu kan ada 2 macam. Ada sebagian penduduk alam kubur itu, dia sudah berlari-lari dengan senang, dengan riang gembira di taman-taman surga. Ada pula sebagian penduduk alam barzah yang sudah mulai merintih karena dia sudah berada di lubang-lubang neraka. Alun kiamat hari lay, alun basuhnya neraka surga, tapi azabnya dia sudah rasakan itu. Karena itu adalah awal perjalanan Jadi awal perjalanan akhirat itu adalah alam barzah. Maka penentunya tolak ukur alam barzah. Maka beramal awak kira bara alamu awak nanti di dalam kubur. Saitulah bekal dan kan kita bawa. Walaupun kita nak tahu pasti bara alamu awak di sini dan jalih lamu awak di sini daripada di atas dunia. Maka lamunya orang di alam barzah dak manga-manga lamunya orang di alam dunia. Amako hidup dan sabana-bana serius itu adalah kehidupan kita setelah dunia. Kalau dunia kehidupan kita bergarah-garah senang. Anda Allah mengatakan la ibnul permainan sanagurau sandiwara si dunia. Kadang-kadang hidup mengarah kita madoi dak tanggulo seriusnya. Sementara untuk hidup dalam yang serius kita gara-gara si madoi. Dak bersungguh-sungguh. Pernah mau sampaikan contoh. Ada seorang yang benar-benar sungguh menghadapi kehidupan akhirat. Yubana serius yang beramal. Saya contoh. Ada di zaman tabi'in namanya Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab itu selama 40 tahun setiap malam antara sholat isya aja sholat subuh hanya menggunakan 1 kali wudhu saja. Bau duanya solat isya itu lo dipakainya untuk solat subuh selama 40 tahun. Kira-kira manganya belam. Lalu sama nawak itu. Manganut mantu bananya beribadah.
Bako mantu bananya beribadah tu ustaz, karena dia sadar kehidupan yang serius adalah kehidupan akhirat, maka harus membawa bekal yang serius untuk kehidupan di alam yang serius. Kalau dewaan, jangankan selama itu, semalam selalu mencubu ni. Lihat dia bu semalam mencubu duduk tak lapis dari isya sampai subuh. Tak? Jangankan awak kau dah tak lalu, manankan tu isi dah tahu dah. Tapi lah gaib, orang bau dah lungai. Tak? Kadang-kadang galak seketik, mantu si bawah ni. Bakaja-kaja juga lah di atas juga lah di bawah. Bahasa bab orang tu tahan setiap malam itu amang anut. Konsepnya adalah makannya sebelum litak, berhenti sebelum kanyang. Mantulah konsep nan rancak. Hati budi awak indah mana itu tu. Makan kalau sabana litak, berhenti kalau lah sabana kanyang. Nak kanyang-kanyang sabana-bana kanyang baru berhenti. Atu yang menyasa angin keluar. Coba lebuk sekali kamagari itu makan banyak-banyak. Sekanyang-kanyang paru sudah tu kajaga surau. Baru satu rakaat saja wang. La ciciui awak menangkan tu. Laga-laga luang muka kit. Mantua, wah, la tagang-tagang urek nahannya. Abiko lepas salam selesai, baru selesai salam kita. Samo ban truk bocor. Palasuh keluar. Enggak. Sebab kano isi pari itu banyak. Tak gaduh ibadah. Atau orang yang serius menghadapi akhirat. Maka Bapak Ibu cuma yang mau muliakan. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Ingatlah aku tunjukan kalian, bagi tahu kalian tentang ada suatu penyakit. Kalau ingoknya kepada diri kalian, kalau tidak capek diubai dia, kalian akan susah dunia akhirat. Penyakitku babayu daripada penyakit yang menghantam, yang menghingui jasa dia hawa. Apa penyakit yang berbahaya? Inna daikumuz zunub, yaitu penyakit dosaku berbahaya judul Nabi. Kalau penyakit yang lain tebu paling-paling awak menderita semasa hidup saja. Kalau lah mati hilang penyakit tu lain. Kalau pernah kita dah ngala orang lah mati meraraung di kubur, sebab asam uratnya bangkit orang. Dia ada orang tak ada. Kalau mati habis penyakit, mati lo penyakit. Tapi kalau penyakit dosa, kau sampai ke akhirat awak dikajar di no. Maka ubai kata Nabi, inna adaikumuz dzunub wa dawaikum istighfar. Ubailah penyakit dosa tu dengan yang namanya istighfar. Jadi istighfar tu obat. Obat anu, obat penyakit. Penyakit penyakit zunub atau penyakit dosa. Tu baik no. Bapak Ibu cuma mau muliakan. Maka di dalam kitab Mukhtar Hadis kata Nabi, Ibu, ada 3 macam dosa dan ada dilakukan di manusia. Mana 3 macam dosa itu? Zanbun yughfarulah. Ada dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah. Apa maksudnya? Kalau kita membuat dosa itu, kemudian kita tak sempat bertobat, mati, bawa dosa ke mati ya. Lalu karena kita mati membuat dosa, sampai awak tu tak ada di surga tu. Orang berdosa sekecil apapun ada sampai surga. Tampaknya di mana? Bagi orang yang mati berdosa, tampaknya sudah disediakan tiketnya, ada di neraka, dah ada di surga. Masuklah ke dalam neraka. Baralah monyo di neraka. Sahabi-habis dosa tu. Lah habis dosa tu keluar dari neraka, pindahannya di Allah ke dalam surga. Itu salah satu, yaitu kata Rasulullah, ada bainaka wa baina rabbik, yaitu dosa nan awak perbuat antara awak je Allah. Tinggal solat waktu tu sekali dia awak. Indak awak qada dia sit. Atau kan dosa. Apa mati dosa tu maksudnya aku awak sahabi habis dosa itu. Itu namanya dosa yang diampun oleh Allah. Ada yang kedua, zambun la wa zambun la yughfarulah.
Ada pula dosa yang kedua yang tak diampuni Allah tu sampai kapanpun. Mana dosa yang tak diampuni Allah? Fasyirku billah, itu dosa mensekutukan Allah. Kalau pernah kita mensekutukan Allah, lalu kita nak sempat bertobat, Allah mati dosa itu tu lalu kita masuk ke neraka, ndakkah keluar sampai kapanpun. Kenapa? Dosa itu tidak diampuni Allah kalau kita tidak minta ampun. Maka ulama membagikan syirik itu kan kepada dua. Ada namanya syirik khafi, ada namanya syirik jali. Kalau yang khafi itu syirik yang tersembunyi, yang ngenek. Contohnya riya. Riya itu syirik, beramal karena orang, tidak beramal karena orang. Beribadah awak karena orang, tidak beribadah karena orang, itu sama saja. Itu namanya syirik. Syirik kecil. Yang kedua ada namanya syirik jali, syirik kadang. Ia nyata-nyata mana awak kuat menduakan Allah, meyakini ada kekuatan yang salin dari kekuatan Allah. Contoh Nabi, arilah kalam, kau jalan baik nampak ada. Lalu nak jadi hujan turun. Oh, pantas hari nak hujan. Dipindahin orang hujan kau ke tempat lain mah. Yakinnya ada orang yang bisa memindahkan, sebab di kampung kau ada acara. Di acara aku hanya pindahan hujan. Nah, nyo yakini adalah orang yang bisa mengaku kerja Allah tu. Adalah orang yang bisa melawan kehendak Allah. Padahal itu kan kerja Allah. La nafi'a wa la dara illa Allah. Tak akan ada satu pun yang mendatangkan manfaat kawan. Tak ada lecek pula yang mendatangkan mudarat illallah, kecuali semuanya adalah kekuatan Allah, izin Allah. Atau keyakinan murid itu dua. Namanya keyakinan syirik jali, syirik besar. Ada yang ketiga oleh kata Rasulullah, wa zambun yujazabi. Ada dosa ko sipeknya berbalas. Kalau indah awak capek-capek menyelesaikan sama soidui, nanti dosaku akan kita terima balasan. Di mana balasan kan kita terima nanti? Di akhirat. Apa itu dosa yang berbalas? Fazulmuka akhaka, kezoliman yang kita lakukan kepada sesama awak. Kezoliman. Apakah zolim awak kepada orang kau dengan hartanya, atau zolimnya yang tidak materi? Contoh, wak sakiti hati orang, wak gunjang orang, kita fitnah orang, kita caci maki orang, nak kita maaf, nak kita selesaikan, nak kita minta maaf ke orang, itu zolim. Atau zolim awak kepada orang dengan cara materi. Salang biti orang, nak buat bayar-bayaran yang soleh. Alhamdulillah kak, batu. Bila lupa hutang orang tu, hutang ni dan yang sedang. Lupa hutang awak bertang ke orang, sandang lah. Di dunia mungkin orang tak bisa menagih. Di dunia mungkin orang tak bisa menuntut balik. Tapi nanti di akhirat ada pengadilan Allah, tak bisa mengawak. Di dunia aku kadang-kadang sianan bagat, sianan hebat, sianan berpiti banyak, nyo bisa menang. Pakaru tanah, lah nyata-nyata kuku hak awak mana kuah. Gaya awak mawarisan ku tanah ku suri no. Dan bina orang dibawa orang ku pengadilan. Dia orang ku bawa piti tu hebat no. Nyo sewa pengacara hebat. Dia awak ndak ada pengacara, ndak ada piti. Kemudian wa ikutilah alur sidang. Dia orang ku hebat menang. Dia awak dunia ndak bisa mengawak menyerang si awak lain. Awas sabarlah, yakinlah. Dunia kita kalah, di akhirat kita akan menang. Sebab ada pengadilan Allah yang sabana-bana adil. Dia akan punya benda itu. Tak teluk mengawak, tak bisa dikajar dia walai. Nanti akhirat orang tu nak mengajar. Aba cara yujazabi, berbalas subhan. Ada kalanya dosa awak, dipindah ke orang tu. Ada kalanya pala orang tu pindah kepada awak.
Maka orang-orang yang ada kezaliman dia lakukan kepada orang lain, kemudian dia bawa mati dosa itu, nanti di akhirat dia akan bersusah payah mencari orang yang dia zalimi untuk menyelesaikan urusan kezaliman itu dengan cara membalas kezalimannya ke orang, bagian pahala ibadahnya ke orang. Bagian ibadah tu ke orang tu. Nah kalau nak ada pahala kerana dia jual keselesaian, dia wajib selesai di akhirat dengan cara berpindahlah dosa orang tu kepada Allah. Di kana-kana tu. Maka salah satu nan wajib kana dalam hidup ku adalah ku ada salah wak ke orang tu di kana-kana. Untuk ada kana salah wak ke orang, kita kaja untuk menyelesaikan. Jangan sampai nanti di akhirat kita menyelesaikan. Payah. Kau pernah kita sampaikan, kata Nabi, yang paling payah menyelesaikan perkara di akhirat tu man akhaza arda bi ghairi haqqiha kullifa ayahmila turabaha ilal mahsyar. Sia orang nan mengambil arda tanah orang lain. Bukan tanah kau banyak ibu. Diambilnya tanah orang lain dengan cara yang batil. Kemudian dapat dengan tanah orang. Indak pulanya selesai ke orang kamu saidi kau. Marasa pandang surang silai. Nanti kata Nabi tiba di akhirat, kullifa ayahmila turabaha ilal mahsyar. Diletak dia Allah di pundak awak tanah kuah. Jujuang piku kalian cari orang yang punya. Di mana pi padang mahsyar kata Nabi. Padang mahsyar. Di situ berkumpulnya orang, triliunan orang, tabara banyak berkumpul di sini. Jangankan ke jalan tagak sih susah sini. Kini babawan bare awak jujuang tanah. Ada suruh Allah mencari orang yang punya. Kama kali cari orang tu sebanyak itu lautan manusia. Tadi manyo tagak di mana posisinya ilai. Awak disuruh mencari. Talau nak talau jujuang. Amaral susah awak jujuang. Jangankan dia akhirat, mau jujuang ke ruang pesagak saya 50 kilo si dawa tu boleh pakannya boleh bu. Panjang awak apalagi padang mahsyar. Tapi itulah balasan yang akan kita terima kalau kita menzalimi orang semasa ini. Sila bantuan. Tanggal apa orang tuan yang soleh. So ya. Ingat, sekecil apapun kezaliman awak ke orang tu pasti nanti orang tu nanti balik ke awak. Pasti gitu balik. Tapi memalihnya tak jauh tinah, tak jauh tanah, tak jauh piti tu. Memalihnya dengan amal ibadah. Dengan dua cara itu memalih. Kalau indah ibadah pahala ni kita bagi ke orang, yang kedua dosa orang tu lah berpindah kepada awak. Itu dosa. Jadi dosa apapun bentuknya yang ada pada diri awak, maka malam kini kita masih hidup, maka manfaatkan itu. Banyak-banyak bertobat. Kalau ada dosa bakai je orang, kajalah orang tu menyelesaikannya. Kalau ada dosa kepada Allah, banyak-banyaklah istighfar. Satu. Yang kedua adalah makna hidup ibu. Sampai malam kini dia baru. Allah tahu bahasa bekal lawang tu akhirat tu alun cukui deh. Kalaulah berangkai wak kini gua atau pada hari gua, sementara bekal alun adole. Nah, kita akan susah puluh di akhirat. Anak sayang Allah kepada awak, Allah bagi awak hidup baru untuk mempersiapkan bekal yang terbaik. Karena kita akan menempuh perjalanan yang panjang yang tidak ada ujung nanti di akhirat. Carilah bekal. Jangan sampai kita nanti ke akhirat tidak bawa bekal. Adakah orang ke akhirat tidak ada bekal? Kira-kira ada. Nyoba gak sih ke akhirat bekal tak ada. Sementara bekal harus banyak. Karena orang yang paling bahagia nanti di akhirat adalah wa kasratul amal. Orang yang paling banyak amal, itulah orang yang paling bahagia di akhirat. Maka dia awak kadang-kadang beramal, kau kadang-kadang hilang timulan. Kadang-kadang terbudu semangat. Kadang-kadang tu hilang semangat leh. Ndak. Nah, maka kalau sampai kita menempuh perjalanan akhirat tu tidak ada bekal, maka dikatakan oleh seorang sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, kecik Abu Bakar Siddiq, man dakhala qabra bila amalin kaman dakhala bahra bila safinah. Kalau kita masuk ke dalam kubur tu indah ada membawa bekal amal, bakok dado bekal amal masuk kubur.
Itu bisa dipastikan bahawa Sohidi tidak pernah beramal. Angkat dibawa nak beramal. Kasurah orang nak satu wak. Mengaji orang wak nak satu. Solat nak satu. Puasa nak satu. Angkat dibawa mati. Bagak sini bawa. Kin kapat sini bawa yo. Kalau sampai masuk kubur tidak ada bekal amal kata Abu Bakar Siddiq, nasib di sini tu kaman dakhala bahra bila safinah, seraman banala nasib orang masuk lanyo ke dalam lawi berenang tak pandai. Tu mangko di tengah lawi itu enggak. Maka dikatakan seraman itu karena mati yang paling sakit tu mati tenggelam. Tu yang paling sakit mati tu. Oh nak percaya ibu, cubalah. Tak percaya nak cuba. Itu maka Abu Bakar Siddiq menyumpamakan itu. Paling menderita itu adalah mati tenggelam. Nah, dia orang menderita itu nanti dia akhirnya dikubur. Orang kalau tidak amal ibadah, mudah itulah menderitanya. Serawan sakit perihnya orang mati tenggelam, mudah itulah orang yang menderita. Kalau masuk kubur tidak ada bekal amal. Kalau ditanya kenapa tidak beramal sama Sohidi? Umur lagi panjang lagi Allah, sehat lagi banyak daripada sakit. Bako nak doa ibadah, bako solat nak kerja, Al-Quran nak baca Quran lagi rumah, bako nak baca. Alasannya adalah karena waktu ko payah, waktu ko nak doa. Sebab awak sibuk pagi-pagi pulang pulang petang. Kau mak pernah mau sampai kalau kita nak tua-tua ko Beramalah dengan cara menyediakan waktu. Jangan beramal lawak mencari-cari bila ada waktu. Kan ada dua macam tu orang beramal. Ada orang beramal kok jangan cara mencari-cari bila ada waktu. Ada yang beramal yang serius, yang menyediakan waktu. Orang-orang yang beramal dengan cara mencari-cari bila ada kesempatan, bila ada waktu, akulah orang yang merugi nanti di akhirat. Banyak waktu tabuangnya ke surau mencari waktu. Bila ada waktu ke surau, kalau tidak. Anak rancak mah beramallah, sediakanlah waktu. Jadi kalau sudah kita sediakan waktu, apapun amal yang akan kita lakukan bisa. Maka waktu tu banyak awak, jangan awak lo banyak waktu. Waktu ko baharagu banai. Coba bayang. Sadat tiap samini si waktu gua lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya. Contoh, awak lah mati samini le waktu tinggal ke mati gua. Pengadu pada ya Allah. Tambahlah waktu di amo samini le ya Allah. Ko harta mo sedunia gua harta surang wa. Kita lagi kalau ya Allah ko harta mo sedunia ambil lah ya Allah, tapi tolong tambahkan jatah di amo gak semini ya Allah. Ali tawad Allah. Enggak. Amana mahal waktu semini jo dunia harta sedunia. Baik tu bana mahal waktu. Kadang-kadang waktu na mahal tu kata sia-siaan. Maka semakin banyak kita menyiapkan waktu untuk beramal, maka semakin kadanglah penyesalan nanti di akhirat. Maka mulai malam kini kalau kita sadar waktu atau muawak nanti aku kan tak sebanyak Nabi. Ya kini bodoh. Muawak nanti ndak sebanyak Nabi. Jadi lah jalih dah awak. Muawak ko banyaklah Nabi pada nanti ngau. Nanti ngau seketele. Lah tahu dah awak bahasa jatah dia was ketek tinggal. Santai yo baru. Malai-malai yo baru beramal. Itu kalau lagai awak lah 50 lebih umur malai-malai yo beramal. Itu tanda awak tak sayang ke diri. Tak perhatian awak ke diri awak tu. Nyonak ka menyayang diri awak ko awak seorang. Tak kan ada orang sayang awak. Sayang orang ko ada batihnya. Sayang laki ke awak batih mah laki sayang awak. Kalau mati wala sayang awak. Lihat do ibu caliak bini ni mati laki ni lalu tikubur tu kat seminggu lihat do. Maka lalu sekopak kamu sayang ke bini mu ngawan bini mu tikubur lihat do. Tak bersuruh. Walau laki betul sayang bini kawan ada batihnya. Apa teh selagi pitih lai tenaga sedang roman sedang rancak tu datang uang sayang orang kawak. Tapi kalau pitih tidak ada lai tenaga dah mengarai roman lah lisui
sayang orang pula hilang dari awak. Atu makonyo kalau awak agagai laki-laki wah nan bini ko membawa dulu bafafa kini ada bafafa kini lah banyak sila. Dulu santiang bafafanya cukup tak fafa kini lah nyanyi sila. Atado sayang tu banalah menipis. Saya tapi dah ibu-ibu siko insyaallah samo ya. Sinan tu hendak atu siana kita aruanan sayang ke diri awak yang memikir nasib badan diriku sia kalau lah mati indah ador awak segini ibu rawanya bara kawan awak nak meninggal adon 6 sekian puluh tahun dah meninggal le pernah awak mengenal nasib sekali di kubur ni bahan nasib di kawan ni aman sinan le do dah ador mudah culo awak so kalau nak pai awak datang dunia ke bu secara bertahap secara bansan suat hilanglah diri awak ke dalam pengenal orang nak dua hilang awak lah rawang sila surang sinan mako dikana-kanalah untung badan diri ko karena nasib masa depan awak kamu tak bergantung orang awak surang nafsi kalau di dunia aku susah awak banyak orang penolong awak banyak tampak mengadu ke bertenggang tapi kalau tiba di kubur kasih awak ke mengadu kasih awak bertenggang ada orang nak mau tahu yang nasib awak lah nyolah sibuk jo karajo tu masuk ketika masih dikolah kesempatan diberikan Allah kawa untuk menganang-anang untuk mana diriku maka tentukanlah warna masa depan awak di akhirat nanti kawarna hai duit awak kasusah awak nama nantuan kasanang awak perlu yang mana tuan maka aduilah akhirat tubuh dengan serius ya jangan malih-malih jangan bailele hala serius luar biasa awak dengan akhirat dia lah serius mana awak masih menyasar apalagi indah serius datanglah berjemaah ke walaupun hujan carilah pajuang sebab kapan itu sampaikan hadis satu riwayat Rasulullah mengatakan salatul rajuli ma'al jamaah khairun min salati arba'ina sanah fi baitihi munfaridan solatnya kita satu kali dengan cara berjemaah itu pahalanya tak manga-manga sampai puluh tahun buat solat surang di rumah tapi solatnya surang tidak berjemaah sampai puluh tahun lamanya dibandingkan dengan satu kali berjemaah malah pokoknya biar kadang lo nilai dan satu kali itu maka jangan sia-siakan kesempatan untuk berjemaah maka sebaik-baik solat itu adalah berjemaah sebaik-baik berjemaah adalah jemaah subuh dan sesantiang-santiang jemaah itu adalah jemaah di subuh Jumat seharusnya pagi Jumat itu buah panuh musola masjid sebab tidak sempat orang subuh biasa subuh Jumat sedekah saja jadi semati-mati angin ke surau setidak-tidaknya subuh Jumat tapi kalau subuh Jumat indahnya satu orang ada atunan sabana-bana malihnya orang karena itu peluang-peluang terbesar yang diberikan Allah kepada awak. Maka Bapak Ibu jemaah yang memuliakan. Maka kesempatan yang kedua ini Allah berikan kepada awak untuk memperbanyak bekal akhirat. Maka untuk banyak bekal harus banyak kita beramal. Untuk banyak beramal maka singkirkanlah malih-malih yang ada dalam dia. Awak kadang-kadang banyak malih. Kenapa malih? Salah satu sebab karena kita lalu nampak hasil amal baik kau lalu nampak dia wali. Cubalah nampak biarlah seketik buah bakaja orang. Pulang wak di surau wak dia Allah hadiah amih sasa hitam surang. Oh janjing pulang tagak orang pula berurang nanda tagak aku dak ke surau. Tanya kau wak ni maka di surau. Kau janjing kau amih. Di mana biar banyak tu amih? Upah ndeng ke surau kau dia Allah. Ketika awak membawa hadiah upah ke surau tu ini orang tak ke surau pasti dia akan mengatakan rugi dia ke surau kalau ke surau dia tu dah pek dia tadi dah aman tu buluh nanti awak aku dekran tapi ingat ada dua masa yang akan kita adoi ada masanya masa terhijab ada masanya masa inkisaf kini kau nak nampak awak pahala amal baik kau karena terhijab baru tadi dia matu awak kau amal baik dah nampak. Tapi kalau tiba masuk inkisaf nanti sekecil apapun amal yang kita lakukan akan dicalin Allah pahalanya kawan ba'abana hasil amal tu
Nah, ketika mencari hasil amal itulah di situ akan merasa menyesal. Kenapa? Tidak sebanyak orang amal nak bau. Orang baku banyak buat amal. Orang rajin. Dia ke surau seminggu sekali. Itu pula telah baik lo tiba. Lah telah baik tiba pulang capek lo. Ada orang tidak. Lo nazar orang lo tiba. Tiba katunya datang. Dan tu dia orang ku banyak beramal, banyaknya membau. Maku nak banyak membau, maku banyak nak banyak beramal, maku rajinlah. Maka yakinlah suatu masa kita akan melihat hasil amal gitu. Ada. Abilo nampak dia hasil amal kau Ustaz. Hendak kini tu biko. Kalaulah kata ulama, kalaulah sampai arwah ditenggorokan, disitulah awak masuk pada masa inkisaf. Disitulah cari ada pahala kawan. Pahala kau wujudnya surga, dosa kau wujudnya neraka. Maka dalam hadis Nabi katakan, la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Indahkan keluar ruh orang mukmin dari batang tubuhnya sehingga kalaulah nampak di matanya surga. Baru keluar ruh awak. Bila nampak surga tu di akhir kehidupan, di masa inkisaf. Apa itu surga? Balasan kerja baik awak semasa ini, berwujud dia kepada surga. Dan pahala tu nak nampak dah. Dan nampak nanti wujud dari pahala, iaitu surga. Apa itulah sebaliknya? Orang ialah telongso mengerjakan buruk, ingat takananya bertobat, lalu di akhir kehidupannya nampak dari Allah mana buah dosa, iaitu disebut dengan neraka. La yakhruju ruhul kafir hatta yara makana finar. Indahkan keluar ruh orang kafir, orang yang ingkar, orang fasik, orang munafik dan orang musyrik dari dalam tubuhnya sehingga mata orang-orang itu melihat neraka. Neraka itu dari mana datang? Buah hasil karya buru awak. Di karya buru awak nanti neraka itu. Karya baik awak buahnya adalah surga. Itu disaran awak. Kamu mencari surga, kamu mati itu menjadi neraka. Itu dia awak yang surang-surang. Karena awak diberikan Allah modal, yaitu akal untuk berfikir, untuk menentuan masa depan awak tebu awak surang. Kenapa? Kita diberikan Allah modal untuk menentuan kehidupan awak di akhirat, yaitu modal akal. Jadi Bapak Ibu jangan muliakan Allah. Jadi itulah makna duit yang masih diberikan Allah kepada awak. Yang pertama, Allah bagi kita kesempatan untuk bertobat kerana Allah tahu dosa kita banyak. Yang kedua, Allah masih hidupkan kita malam gini, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah bekal akhirat, kerana Allah tahu bekal kita alun bara, alun sadang tu akhirat boleh. Maka perbanyaklah bekal. Maka tingkatkanlah rasa tobat kita kepada Allah, banyak istighfar dan tingkatkan amal-amal ibadah awak. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan bahagia kita nanti di akhirat. Perbanyak maaf, kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.